Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Allah benar-benar maha bijaksana, maha hakim, yang diantaranya dalam memanfaatkan atau menggunakan bahasa dalam Al-Quran. Dalam sisi bahasa, Al-Quran itu benar-benar bahasanya sangat kuat, sangat indah, dan sangat terencana dengan baik, sehingga tidak bisa dikalahkan oleh bahasa yang ada atau yang digunakan dalam kitab-kitab selain Al-Quran dan siapapun penulisnya. Sebagai contohnya adalah kata yadzakkaru dan yatadzakkaru. Kedua kata tersebut berasal dari kata dasar yang sama, yaitu dzakaro yadkuru, yang artinya mengingat atau memanfaatkan pikiran. Dan Allah benar-benar menggunakan kedua kata tadi, yaitu yadzakaru dan yatadzakaru, pada tempatnya yang benar-benar sangat tepat. Ikhwani rahimakumullah, pada kesempatan ini kami akan mengaturkan penjelasan tentang kata yadzakaru dan yatadzakaru. Pada dasarnya itu sama secara bahasa, namun maksudnya berbeda. Kami akan mengaturkan penjelasannya, namun sebelumnya kami akan mengaturkan dua ayat yang di dalam ayat itu terdapat kedua kata tersebut. Ayatnya adalah seperti berikut. Surat Fatir ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal sholihan ghairal ladzi kunna na'mal. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir faduku fama lidzolimina min nasyir. Artinya, dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal yang soleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir? Dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan? Maka rasakanlah azab kami, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Tafsirnya adalah, orang-orang kafir itu berteriak minta tolong di neraka jahanam karena kerasnya azab yang mereka terima. Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka jahanam, kembalikanlah kami ke dunia, kami akan melakukan yang lain dari apa yang kami lakukan di dunia sebelum ini, berbuat amal soleh. Kami akan beriman dan meninggalkan kekafiran. Maka Allah menjawab, bukankah kami telah menyediakan usia yang cukup bagi kalian, lalu siapa yang mengambil pelajaran, maka dia mengambil pelajaran. Nabi telah datang kepada kalian. Sekalipun demikian, kalian tetap tidak merenungkan dan mengambil pelajaran.
maka rasakanlah siksa api neraka jahanam. Orang-orang kafir tidak memiliki penolong yang membebaskan mereka dari azab. Surat Al-Anfal 55 hingga 57. Inna syarrad dawabi indallahi alladzina kafaru fahum la yu'minun alladzina ahadta minhum summa yanquduna ahdahum fi kulli marrah wa hum la yattaqun fa imma tathqafannahum fil harbi fasyarid bihim man khalfahum la'allahum yadhakkarun. Artinya, sesungguhnya binatang atau makhluk yang paling buruk di sisi Allah ialah orang-orang yang kafir, karena mereka itu tidak beriman, yaitu orang-orang yang kamu telah mengambil perjanjian dari mereka, sesudah itu mereka mengkhianati janjinya pada setiap kalinya. Dan mereka tidak takut akibat-akibatnya. Jika kamu menemui mereka dalam peperangan, maka cerai-beraikanlah orang-orang yang di belakang mereka dengan menumpas mereka, supaya mereka mengambil pelajaran. Tafsir ayat tersebut, sesungguhnya makhluk terburuk yang berjalan di muka bumi di sisi Allah adalah orang-orang kafir yang bertahan di atas kekafiran. Mereka tidak membenarkan utusan-utusan Allah, tidak mengakui keesaan Allah, dan tidak mengikuti syariatnya. Di antara manusia-manusia terburuk tersebut adalah bangsa Yahudi yang sepakat denganmu menjalin hubungan perdamaian untuk tidak memerangimu dan tidak mendukung siapapun untuk melawanmu. Tetapi kemudian mereka melanggar isi perjanjian mereka berulang-ulang kali dan mereka tidak takut kepada Allah. Jika kamu, wahai Rasul, berhadapan dengan orang-orang yang suka melanggar janji-janji mereka itu di medan perang, maka seranglah mereka dengan serangan yang sangat dahsyat, supaya hal itu didengar oleh kelompok-kelompok lainnya dan dijadikan sebagai pelajaran. Kemudian mereka akan takut menyerangmu atau membantu musuh-musuhmu yang hendak menyerangmu. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tadi yang bisa kami sampaikan, dua ayat yang di dalamnya terdapat kata yadzakaru dan yatadzakaru, di mana keduanya itu adalah berasal dari kata dasar yang sama, namun memiliki maksud yang berbeda. Kata yadzakaru di situ mengandung atau dalam makoteknya, suku katanya terdapat tad'if atau dua huruf yang sama, yang berdampingan, sehingga diganti dengan sadah. Itu menunjukkan untuk menyangatkan atau lil mubalaghah, memberi kesungguhan, benar-benar atau amat sangat. Sedangkan kata yatadzakaru itu makotiknya lebih panjang, lebih banyak dibanding yadzakaru. Makotik itu suku kata. Kalau dihitung, yatadzakaru melebihi yadzakaru. Sehingga yatadzakaru itu menunjukkan bahwa di situ membutuhkan sesuatu yang banyak, yang memakan waktu yang lama, tidak sedikit. Hal demikian itu
akan kami jelaskan seperti berikut ini. Penjelasan kata yatadzakkaru dan yadzakkaru. Kata yatadzakkaru dan yadzakkaru itu berasal dari kata dasar sama, yaitu zakaro yadkuru, artinya mengingat atau menyebut. Selanjutnya, kata yatadzakkaru maksudnya mengambil pelajaran yang membutuhkan waktu yang panjang dan sesuatu yang banyak. Seperti belajar itu membutuhkan keseriusan sungguh-sungguh, semangat yang tinggi, pengorbanan, pendampingan atau pembimbingan, dan waktu yang lama. Seperti pada surat Fatir ayat 37, pada lafal awalam nu'amirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Allah telah memberikan kepada makhluknya umur yang cukup untuk mempelajari, memahami Al-Quran, kemudian melaksanakannya. Dan yadzakaru itu fungsinya lil mubalaghah atau menyangatkan, melebihkan, sungguh-sungguh. Seperti pada surat Al-Anfal 57, yaitu la'allakum yadzakkarun. Maksudnya mereka supaya mampu dengan sungguh-sungguh mengambil pelajaran dari peristiwa itu saja, tidak banyak. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tadi yang bisa kami aturkan tentang kata yadzakkaru dan yatadzakkaru. Meskipun keduanya berasal dari kata dasar yang sama dan sama-sama mengandung arti ingat atau memanfaatkan pikiran, namun maksudnya itu benar-benar berbeda. Untuk selanjutnya, ikhwani fiddin rahimakumullah, kami akan mengaturkan dua ayat yang lain yang di dalamnya terdapat kata yadzakkaru dan yatadzakkaru. Berikut ini penjelasan dan tampilan dua ayat tersebut. Surat Al-Fajr 23. Waji'a yawma idzin fi jahannama yawma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam, dan pada hari itu ingatlah manusia akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya. Penjelasannya atau tafsirnya, lalu didatangkan pada hari itu neraka jahanam yang mempunyai 70.000 kekang. Pada setiap kekang ada 70.000 malaikat yang mengendalikannya. Pada hari itu manusia ingat apa yang telah mereka lalaikan di sisi Allah. Tapi bagaimana mungkin ingatan itu bisa berguna bagi mereka di hari itu? Karena hari itu adalah hari pembalasan, bukan hari beramal. Surat Al-Isra 41. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani liyadzakaru wa ma yaziduhum illa nufura. Artinya, dan sesungguhnya dalam Al-Quran ini kami telah ulang-ulangi peringatan-peringatan agar mereka selalu ingat, dan ulangan peringatan itu tidak lain hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran. Tafsirnya adalah, sungguh kami telah menerangkan dan kami variasikan dalam Al-Quran ini jenis-jenis hukum, bentuk-bentuk perumpamaan, dan macam-macam nasihat, supaya manusia dapat mengambil pelajaran dan merenungi hal-hal
yang memberi mereka manfaat dan kemudian mereka mengambilnya, dan hal-hal yang membahayakan mereka kemudian mereka tinggalkan. Dan tidaklah keterangan dan penjelasan itu menambah orang-orang zalim kecuali kian jauh dari kebenaran dan kelalaian dari berpikir dan memetik pelajaran. Penjelasan kata yatadzakkaru dan yadzakkaru. Kata yatadzakkaru dan yadzakkaru itu berasal dari kata dasar yang sama, yaitu yadzakara yadkuru, artinya mengingat atau menyebut. Selanjutnya, kata yatadzakkaru pada surat Al-Fajr 23 maksudnya mengingat sesuatu yang banyak memerlukan waktu panjang, seperti mengingat semua yang telah dilupakan tentang kebenaran Al-Quran, ingin melakukan amal soleh, dan seterusnya. Sedangkan kata liyadzakaru berasal dari yadzakaru pada surat Al-Isra ayat 41, agar benar-benar dan sungguh-sungguh mempelajari Al-Quran, tidak yang lain, kemudian melaksanakan dengan baik dan benar. Ikhwani fiddin arsadakumullah, demikian tadi yang bisa kami haturkan. Semoga kita semuanya selalu diberi kemudahan dalam mempelajari dan memahami serta melaksanakan Al-Quran, dan selalu disertai Allah atau didampingi dalam melaksanakan ketaatan kepadanya. Amin. Serta dijauhkan dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.